Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep budaya permisif dan konsumerisme. Permisif adalah pola asuh yang menekankan ekspresi diri dan pengaturan diri sendiri. Permisivisme berasal dari bahasa Inggris permisif yang berarti serba membolehkan, suka mengizinkan. Sejalan dengan arti katanya, permisivisme merupakan sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya. Di bidang etnis, permisif berarti sikap, pandangan, dan pendirian yang berpendapat bahwa segala cara hidup, perilaku, perbuatan, juga yang melanggar prinsip, norma, dan peraturan etis boleh saja dilakukan. Dikabarkan dalam sebuah rapat yang digelar oleh suatu organisasi pemerintah mengenai rapat pengadaan barang kantor, dalam rapat tersebut diundanglah beberapa pejabat profesional yang dianggap mampu mewakili keputusan bersama dalam rapat. Mulai dari kepala bagian masing-masing unit kerja hingga profesional-profesional yang dimiliki organisasi tersebut. Seketika rapat harus segera dimulai. Seperti biasa, masing-masing anggota rapat menggunakan jam dengan ketepatan dan kenyamanan diri masing-masing. Jam yang lebih fleksibel, lebih mentoleransi, dan lebih sesuai dengan kehendak diri tanpa memindahkan kesepakatan bersama atau etis, hal yang melanggar prinsip peraturan etis namun boleh saja dilakukan. Konsekuensinya, semua anggota tim yang akan rapat meyakini itu adalah salah orang lain, dan terjadilah salah tuding dalam rapat tersebut karena keterlambatan atau ketidaktepatan waktu untuk berapat permisif. Pada sesi inti, seperti biasa, seorang yang merasa berwenang menunjuk diri dalam rapat sebagai pemimpin. Meskipun belum ada kesepakatan di awal siapa yang memimpin, rapat pun berjalan mula dengan keraguan tentang rekam jejak pemimpin rapat. Namun lambat waktu berjalan, semua anggota rapat terpaksa mengiyakan hal itu, walau dalam hati ada kekurang setujuan, dan perasaan itu diizinkan berlangsung oleh hampir seluruh anggota rapat. Permisif sudah terbentuk di dalam sistem, namun namanya sistem akan lemah bila tidak dijalankan oleh anggota di dalamnya. Selanjutnya, budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme adalah sebuah paham yang dijadikan sebagai gaya hidup yang menganggap barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dan pemuasan diri sendiri. Budaya konsumerisme ini bisa dikatakan sebagai contoh gaya hidup yang tidak hemat, suatu kebutuhan yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh apa yang dikonsumsi dan membuat orang tersebut mengonsumsi. Saat ini banyak dari beberapa, bahkan semua lapisan masyarakat belum bisa memprioritaskan antara barang yang harus dipenuhi dengan keinginan belaka. Secara tidak sadar, manusia adalah makhluk yang terus memiliki kebutuhan untuk segera dipenuhi, selalu dalam batas kurang, dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki saat ini. Manusia selalu membutuhkan sesuatu karena manusia butuh untuk bisa mengupayakan dan mempertahankan hidupnya. Secara prioritas, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling utama untuk dipenuhi. Dan yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan. Namun seperti yang kita lihat, bahwasannya kebutuhan tersebut sekarang menjadi bergeser kedudukan antara primer dan sekunder. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan sekunder yang harus dipenuhi terlebih dahulu, lebih memilih makanan cepat saji dan tepat yang menurut orang lebih berkelas. Selain semakin banyak produk, juga mudahnya cara untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Realita yang kita lihat saat ini adalah kebanyakan orang mengonsumsi sesuatu dari segi fungsional, melainkan dari tren yang saat ini berkembang. Budaya konsumerisme yang mementingkan benda sebagai ukuran kesenangan dan kenikmatan akan menjerumuskan orang menjadi generasi bertopengkan popularitas untuk mendapatkan pengakuan, dan memandang kehidupan secara sempit atau hanya sebatas tren.
Maka solusi yang tepat untuk meminimalisir berkembangnya budaya konsumerisme adalah dengan cara membuat skala prioritas akan sesuatu yang hendak dikonsumsi agar dapat digunakan secara efektif. Dengan kedisiplinan akan terbentuk gaya hidup yang mandiri. Budaya konsumerisme tidak lagi memenjarakan manusia. Manusia akan bebas dan merdeka untuk menentukan pilihannya secara bertanggung jawab serta menimbulkan inovasi yang kreatif untuk kemandirian tersebut. Contoh konsumerisme yaitu membeli baju dengan merek terkenal, padahal baju yang dimilikinya masih banyak yang layak dipakai. Dampak yang ditimbulkan yaitu adanya ketersediaan baju menjadi menumpuk dan tidak terpakai. Terakhir, kesimpulan, sejalan dengan arti katanya, permisivisme merupakan sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya. Kegiatan konsumsi yang berlebih-lebihan cenderung dipengaruhi oleh pergeseran fungsi dan kebutuhan yang terobjektifikasi dan termanipulasi demi laba. Seperti produksi yang terus-menerus dan berlebih membutuhkan konsumsi yang setara. Hasilnya adalah konsumsi yang terus-menerus dan berlebih-lebihan pula. Budaya konsumerisme yang mendorong kehidupan masyarakat yang ditujukan pada pemenuhan keinginan atau penikmatan dan bukan kebutuhan pokok menuntun masyarakat untuk bergaya hidup mewah. Itu saja mungkin saya sampaikan. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.